Beberapa sebab yang bisa menjadikan Allah semakin cinta kepada kita. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami apa yang ada kandungan Al-Quran, dan apa maksud Al-Quran. Sebagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW, mereka mentadabburi Al-Quran. Tidaklah mereka berlalu 10 ayat kecuali mereka telah memahami dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, fi'lul nawafil ba'dal fara'id. Amalan yang bisa mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita adalah melakukan amalan-amalan sunnah setelah faridah, setelah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala memiliki amalan yang bersifat wajib. Hampir setiap amalan ada kewajibannya. Salat ada salat wajib. Puasa ada puasa wajib. Haji ada wajib. Zakat juga ada yang wajib. Ketika seorang mendatangkan amalan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta. Dan ini sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Yang disebutkan ulama di sini semuanya, amalan-amalan ini semuanya sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Dan para sahabat Allah jamin mereka masuk surga, Allah cintai. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Allah beritai mereka. Kalau salat wajib berarti salat rawatib. Kalau haji wajib, kalau bisa haji sunnah setelahnya. Kalau puasa wajib Ramadan, kalau bisa puasa yang lainnya. Nah, dan seterusnya. Yang ketiga, dawamu dzikrillah ta'ala ala kulli halin bil qalbi wal lisan wal amal. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan anggota badan. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, itsaru ma yuhibbuhullahu ala ma yuhibbuhul 'abdu. Mengedepankan rasa cinta kepada Allah terhadap apa yang Dia cintai pada dirinya. Contohnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui azan subuh. Kemudian orang tersebut mendengar azan dan dia lebih mengedepankan tidak mau sholat subuh, dia lebih suka tidur terus. Maka ini jelas tidak dibenarkan. Harus mengedepankan cinta kepada Allah langsung. Berdoa, bangun tidur, berwudu dan sholat. Harus mengedepankan rasa cinta kepada Allah melebihi diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, at-ta'ammulu fi asma'illahi wa sifatihi wa ma tadullu alaihi minal kamal wal jalal. Merenungi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para siapa yang merenungi nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kemudian berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut akan mendapatkan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, at-ta'ammulu fi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah wa musyahadati birrihi wa ihsanihi ala ibadihi. Merenungi nikmat-nikmat Allah yang nampak maupun tidak nampak. Dan menyaksikan kebaikan Allah kepada para hambanya. Merenungi nikmat yang Allah berikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua yang datang pada kalian itu semuanya datang dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tidak akan pernah mampu. Nikmat yang zahir, belum nikmat yang batin. Nikmat yang tidak nampak
nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Pernah nggak kita berpikir nikmat ketenangan hati? Coba kalau kita diuji oleh Allah SWT, ditagih hutangnya sama debt kolektor. Gimana rasanya? Diuber-uber terus. Rumahnya dikasih tulisan, bayar utang ke koperasi ini, bayar utang kepada bank ini. Nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Dan merenungi nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Sesekali kita merenungi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang lain bersungguh-sungguh Allah berikan hasilnya. Kita saksikan orang lain ditimpa musibah, kita merenungi hikmah dari musibah yang ditimpa orang lain. Rumah tetangga kena petir, rumah kita tidak. Merenungi semuanya. Perenungi semua karunia Allah, nikmat yang Allah berikan, kebaikan Allah pada diri kita atau orang lain, itu akan mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita. Nah, kemudian yang ketujuh, inkisarul qalbi baina yadayillah waftiqaruhu ilaih. Hati atau terpecahnya hati atau pecahnya hati, gimana ya rasa harap kepada Allah SWT, menangis dikala sendirian. Ketika kita benar-benar hati itu bisa pecah di depan Allah SWT, mengharapkan mengharap kepada karunia Allah SWT, rahmat Allah SWT, menunjukkan kefakiran kita kepada Allah SWT. Antumul fuqara ilallah, kalian itu adalah orang-orang fakir kepada Allah SWT. Maka kita harus menunjukkan kefakiran kita. Sesekali dalam berdoa, luapkan hati kita, semuanya diluapkan. Tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah SWT. Maka itu akan bisa menjadikan Allah semakin cinta kepada kita. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, al-khalwatu billah waqta nuzulihi subhanahu thulutsal lail al-akhir wa ta'abbud lahu ta'ala fi dhalikal waqt. Berkhalwat, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Beribadah, berdoa, melaksanakan sholat witir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Maka itu semuanya akan mendatangkan rasa cinta kepada Allah pada kita. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fastajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka Allah akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Para siapa meminta kepadaku, kata Allah, Allah akan beri. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa meminta ampunan kepada Allah, maka Allah SWT akan berikan ampunannya. Kemudian yang ke-9, ikhwati fil azanallah wa iyyakum, adalah mujalasatus salihin. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Bersosial media dengan orang-orang yang saleh. Masuk grup yang anggotanya orang-orang saleh. Berkawan di dunia nyata atau dunia maya dengan orang-orang saleh.
Karena berteman dengan orang saleh, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari mereka. Sebagaimana permisalan Nabi Muhammad SAW yang Rasulullah berikan pada seorang yang berteman dengan orang saleh seperti penjual minyak wangi. Bisa orang tadi membeli atau diberi, atau setidaknya dia akan mendapatkan bau harum lantaran berteman dengan orang saleh. Berteman dengan orang saleh, orang yang mengetahui hak Allah dan hak Rasulullah dan hak sesama muslim, maka akan menjadikan orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 10 yang terakhir, al-ibti'adu an kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi minasyawagil. Menjauhkan diri dari sebab terhalanginya hati dengan Allah Subhanahu wa taala berupa kesibukan-kesibukan yang lainnya. Menghindari banyak tertawa, menghindari banyak bercanda, karena itu semuanya kesibukan yang bisa menghalangi hati kita atau justru malah bisa menjadikan hati kita keras, menghalangi hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallah, law ta'lamuna ma a'lam, adhahiktum qalilan wa labakaitum katsira." Demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku lihat, apa yang aku ketahui, adhahiktum qalilan, kalian akan tertawa sedikit. Wa labakaitum katsiran, dan kalian akan lebih banyak menangis. Menjauhkan diri dari sesuatu yang bisa menutupi hati, menjauhkan diri dari sesuatu yang bisa menjadikan hati keras. Sehingga kunci dari ini semuanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasullah fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada kalian. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kalian. Nah, khotfillah zanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan hal-hal yang bisa mendatangkan rasa cinta Allah kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam, wa billahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.